Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Mas'udan Dadiri selaku dosen pengampu mata kuliah pemikiran Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, dan kepada teman-teman semua, salam kangen ya, jaga kesehatan dan di rumah saja ya, semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 ini, amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya dengan partner saya Elia Zuliana akan membahas makalah yang kami buat ya. Makalah kami membahas pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ekonomi. Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama Indonesia yang terkenal. Beliau aktif dalam menulis dan bahkan banyak kitab-kitab yang telah ditulisnya. Salah satu kitab yang fenomenal yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan banyak ya kitabnya. Makanya beliau dikasih julukan Hadratus Syekh. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memberi pengaruh positif kepada masyarakat maupun negara ya. Baik pengaruh positif di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Sehingga dengan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dan negara, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dijuluki sosok ulama yang pemikir sekaligus pejuang. Oleh karena itu beliau mendapat gelar pahlawan Indonesia karena banyak sumbangsi pemikiran-pemikiran beliau kepada bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh fatwa beliau yaitu ketika Jenderal Sudirman minta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk jihad ya, yang terkenal dengan resolusi jihad di 10 November itu. Ya, sebagai pahlawan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berhasil merintis organisasi yang terkenal yaitu organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama ya. Beliau merintis bersama para ulama-ulama NU ya. Nah, berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidak semata-merta langsung menjadi organisasi masyarakat, tetapi berdirinya NU ini dilandasi dari beberapa gerakan. Apa saja gerakan itu? Ya, diantaranya yang pertama gerakan cinta tanah air yaitu Nahdlatul Wathon. Kemudian yang kedua gerakan intelektual dan pemikiran atau bisa disebut dengan taswirul afkar. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu gerakan pembangunan ekonomi umat ya, atau bisa disebut dengan Nahdlatul Tujjar. Nah, ini nanti Nahdlatul Tujjar akan menjadi pembahasan makalah yang kami buat ya, nanti di bab
subbab yang kami tulis tentang Nahdlatul Tujar ada sendiri. Apa visinya, apa tujuannya didirikan Nahdlatul Tujar. Ya, salah satu dari ketiga gerakan itu yang menjadi pembangkit organisasi adalah yaitu gerakan ekonomi Nahdlatul Tujar. Karena Nahdlatul Tujar ini adalah wahana dakwah yang bisa menggerakkan ekonomi umat sekaligus juga membesarkan Jamiah NU, organisasi NU. Karena kalau ekonomi itu berhasil diberdayakan, maka semuanya akan mengikuti. Ya. Contoh negara Cina. Kenapa bisa negara maju? Karena bisa memberdayakan ekonomi, ya. Konsep ekonomi. Negara Amerika. Kenapa bisa menjadi negara maju? Karena mereka bisa memperdayakan ekonominya. Negara Jepang juga banyak contoh negara-negara maju yang dimana itu berawal dari pemberdayaan ekonomi. Ya, bahkan ya sejarah Islam yang terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya, yang terkenal dengan zakat, ya. Bahwa rakyatnya semuanya makmur dengan berhasil mengelola ekonomi dengan perantara zakat, ya, luar biasa. Oke, baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ekonomi tadi sudah saya sebutkan, saya singgung di mukadimah bahwa pembahasan kali ini yaitu nanti akan menitik fokuskan pada gerakan ekonomi Nahdlatul Tujar. Ya, sebelum ke pembahasan Nahdlatul Tujar, bahwa bahwa di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Tujar dalam memberdayakan ekonomi umat, yaitu memiliki strategi khusus, ya. Ada 3 strategi yang bisa memberdayakan ekonomi umat di sini, menggunakan model cluster. Ya, yang pertama yaitu strategi yang menitik fokuskan kepada pesantren, ya, pesantren. Jadi kenapa pesantren? Karena pesantren itu tempat pendidikan yang dimana banyak santri-santri, baik itu di daerahnya maupun di luar daerah. Santri itu berkumpul. Di selain itu juga dekat dengan masyarakat. Maka dari itu penting sekali, ya, penggerakan ekonomi dari pesantren. Kemudian strategi selanjutnya yaitu menitik fokuskan pada warga yang berbasis perdesaan. Kenapa warga berbasis perdesaan? Karena warga yang di desa-desa itu
mempunyai potensi-potensi besar. Salah diantaranya potensi yang besar itu adalah pertanian, di bidang pertanian, di peternakan, di pelaku UMKM ya. Banyak warga-warga yang mempunyai potensi di situ. Apalagi di pertanian ya. Kalau nggak ada petani, pasti beras juga tidak ada. Maka dari itu dalam strategi yang kedua ini titik fokuskan kepada warga yang tinggal di pedesaan. Nah, caranya bagaimana untuk menggali potensi di pedesaan, warga-warga pedesaan? Caranya dengan membuat pelatihan dan memberi modal ya. Sehingga dengan cara-cara seperti itu akan memotivasi warga desa untuk gerak dalam program pemberdayaan umat ya, pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menitik fokuskan kepada jenis usaha ya, jenis usaha di pedesaan ya. Sekarang di pedesaan itu kan ada BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, hendaknya BUMDes ini dikelola dengan baik ya, karena ini adalah pusat untuk memperdayakan ekonomi ya. Dari BUMDes itu warga-warga yang sekiranya itu tidak memiliki potensi tapi tidak mempunyai biaya, nah bisa dikonsultasikan di BUMDes ya. Itu 3 strategi yang bisa memperdayakan ekonomi umat. Jadi dari pesantren kemudian ke desa dengan warga yang memiliki potensi, dengan warga yang diberikan pelatihan dan pemodalan, akhirnya bisa memiliki usaha ya. Kemudian usaha itu berhasil dan banyak untungnya, kemudian diarahkan ke BUMDes. Akhirnya BUMDes mempromosikan ke kota akhirnya ke semua negara ya. Luar biasa. Itu strategi dari bawah sampai ke atas ya. Ya, gerakan pengembangan ekonomi DNO ya. Ini nanti berikutnya akan dijelaskan oleh Elia ya, Elia Juliana. Baik, langsung Elia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Mabadi' Khairul Ummah, di mana Mabadi' Khairul Ummah ini merupakan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan umat yang ideal, ataupun Mabadi' Khairul Ummah ini digunakan untuk menciptakan kehidupan yang saling percaya sehingga memungkinkan dilakukan kerjasama. Nah, dalam Mabadi' Khairul Ummah ini terdiri dari 3 poin ataupun 3 butir. Yang pertama mengenai asidaku, kemudian yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi, dan yang ketiga yaitu at-ta'awun. Karena perkembangan zaman sehingga perlu adanya penyesuaian dan pengembangan dari konteks Mabadi' Khairul Ummah ini, sehingga terdapat perubahan atau penambahan dari yang awalnya terdiri dari 3 poin saja ditambah
2 poin sehingga menjadi 5 poin, sehingga namanya menjadi al-mabadi al-khamsah, yaitu ditambah dengan poin al-adalah dan al-istiqomah. Nah, yang pertama mengenai as-sidqu, di mana as-sidqu sendiri di sini berarti bahwasanya kejujuran, kemudian kebenaran maupun kesungguhan. Apapun yang kita ucapkan harusnya sesuai dengan apa yang memang ada di hati kita. Dan kita tahu sendiri bahwasanya ketika apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang ada di batin kita, itu merupakan ciri-ciri dari orang munafik. Sehingga apapun yang akan kita ucapkan haruslah selaras dengan apa yang ada di batin kita. Nah, hal ini disebut sebagai as-sidqu. Selain itu, as-sidqu di sini tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan, sehingga informasi yang kita dapatkan memang benar-benar itu adanya. Kemudian poin kedua yaitu mengenai al-amanah wal wafa bil ahdi, atau melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Dapat dikatakan bahwasanya al-amanah wal wafa bil ahdi ini merupakan sikap kita yang menepati janji, dimana ketika kita telah memberikan sebuah janji atau menyatakan sebuah janji, kita harus menepati janji itu, karena janji adalah hutang. Kita tahu akan hal itu. Poin yang ketiga yaitu at-ta'awun, di mana at-ta'awun berarti tolong menolong. Kita tahu bahwasanya tolong menolong merupakan sendi dari tata kehidupan bermasyarakat. Nah, at-ta'awun sendiri juga menolong orang untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada yang lain untuk kepentingan bersama. Ini berarti bahwasanya langkah at-ta'awun sendiri merupakan langkah untuk mengkonsolidasi masyarakat. Kemudian poin keempat yaitu al-adalah, di mana al-adalah merupakan proporsional, objektif dan taat asas, atau dapat diartikan sebagai setiap orang harus menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, dalam transaksi ekonomi sendiri atau kegiatan ekonomi sendiri, kita harus bersikap adil kepada setiap orang, sehingga kegiatan ekonomi itu dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan. Mengenai poin kelima yaitu istiqomah, di mana istiqomah di sini memiliki pengertian yang ajab, teguh dan konsisten. Di mana maksudnya yaitu kita tetap teguh akan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini juga berarti bahwasanya istiqomah harus berkesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga kesemuanya merupakan kesatuan yang saling menopang seperti sebuah bangunan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kebangkitan kembalinya prinsip mabadi khairul ummah ini, yaitu salah satunya kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh NU pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain itu, adanya kemiskinan dan kelangkaan sumber daya manusia, dan juga adanya kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial. Nah, inilah yang menyebabkan para ulama membangkitkan kembali prinsip-prinsip mabadi khairul ummah yang terdiri dari 5 butir tadi yang sudah disebutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gerakan ekonomi masyarakat atau Nahdlatul Tujar, di mana Nahdlatul Tujar atau kebangkitan pedagang merupakan gerakan kebangkitan ekonomi rakyat yang tidak dapat dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi Nahdlatul Tujar ini kelahirannya sangat dipengaruhi oleh syarikat Islam, di mana para santri yang tinggal di Mekah mendirikan syarikat Islam cabang Mekah pada tahun 1913. Mereka tertarik mendirikan syarikat Islam di Mekah karena syarikat Islam dilihat sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Namun keberadaan syarikat Islam cabang Mekah ini tidak berlangsung lama, mengingat bahwasanya
terjadinya peristiwa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 dan sehingga menyebabkan para santri ataupun anggota-anggotanya pulang ke tanah air. Sepulangnya para santri ke tanah air, kemudian para santri dipimpin langsung oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan gerakan ekonomi masyarakat tersebut dengan mendirikan Nahdlatul Tujar. Setelah mendirikan Nahdlatul Tujar, kemudian didirikanlah Syirka Al-Inan ataupun koperasi, di mana koperasi ini ataupun Syirka Al-Inan ini didirikan sebagai alat gerakan konsolidasi ekonomi masyarakat. Syirka Al-Inan dikelola oleh para santri. Syirka Al-Inan juga mampu mengimbangi bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah kolonial serta bank-bank asing seperti Taiwan Bank. Syirka Al-Inan mengalami kemunduran pada saat pemerintah kolonial melalui regulasi-regulasi yang mempersulit perkembangan koperasi seperti melalui pembebanan biaya yang mahal, melalui notaris, kemudian penggunaan bahasa Belanda dan lain sebagainya yang membatasi dan bahkan mematikan gerakan Nahdlatul Tujar. Nah, batasan-batasan yang mematikan ini yang mematikan gerakan Nahdlatul Tujar terlihat tampaknya hingga saat ini. Hal ini dapat diindikasikan dengan minimnya catatan gerakan Nahdlatul Ulama yang bersifat keekonomian dibandingkan dengan catatan pendidikan, keagamaan, dan sosial politiknya. NU sendiri sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia menjadi daya tarik politik berbagai pihak, dan tarikan-tarikan ini menyebabkan energi Nahdlatul Ulama lebih banyak terdominasi oleh aktivitas politiknya. Tanpa basis ekonomi yang kuat, aspek pendidikan keagamaan pun menjadi relatif tertinggal dibandingkan dengan organisasi keagamaan lainnya. Dari kondisi inilah ada baiknya kita sebagai sesama jamiah menengok kembali wasiat-wasiat pendiri Nahdlatul Ulama yang jika ditelusuri sangat visioner. Hal ini setidaknya terlihat dari deklarasi pendirian Nahdlatul Tujar. Apabila kita membaca kembali wasiat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pada deklarasi pendirian Nahdlatul Tujar, ada beberapa catatan yang dapat kita ambil dari visioneritasnya, yaitu yang pertama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru kepada para cerdik, pandai, dan ustadz. Kemudian yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru lokasi badan usaha tersebut merujuk pada kota. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bersifat otonom. Dan yang keempat, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bertujuan untuk menghidupi para pendidik dan pencegahan laju kemiskinan. Untuk kesimpulan dari makalah kami, yaitu bahwa pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ekonomi berawal dari sebuah gerakan ekonomi Nahdlatul Tujar yang merupakan salah satu pilar utama yang menjadi tegaknya organisasi NU. Nahdlatul Tujar memiliki strategi tiga strategi yang menggunakan model cluster, yaitu terdapat yang pertama yaitu mendidik fokuskan kepada pesantren, kemudian yang kedua yaitu warga yang berbasis pada perdesaan, kemudian yang ketiga yaitu jenis usaha seperti BUMDes. Deklarasi pendirian Nahdlatul Tujar diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru kepada para cerdik, pandai, dan ustadz. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru lokasi badan usaha tersebut merujuk pada kota. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bersifat otonom, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru badan usaha yang beroperasi bertujuan menghidupi para pendidik dan pencegah laju kemaksiatan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada
yang kurang dipahamkan, monggo teman-teman bisa tanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, ya mohon maaf karena itu keterbatasan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.